penyakit ginjal akut di rumah sakit umum sudah ada berapa pasien yang menjalani perawatan, dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau totalnya yang sudah dirawat itu ada 7. Sekarang yang tinggal dirawat tinggal 2. Jadi 2 meninggal itu di bulan kemarin. Yang lainnya berarti ada 4 itu udah pulang. Ada 3 yang udah pulang. Tinggal 2 yang masih dirawat. Untuk kondisi pasien yang dirawat sendiri, dok, seperti apa ini, dok? Jadi dia masih masuk kategori 1 ya. Jadi masih dalam kondisi baik. Jadi kita tetap memberikan terapi suportif. Tapi kita tetap melakukan penyelidikan epidemiologi ya terhadap obat-obat yang dimakan dan juga pemeriksaan toksikologi untuk pasien ini. Ini pasien umur berapa, dok, yang menjalani perawatan, dok? Umur berapa? Ini yang kita rawat ini 1 sampai 4 tahun ya. Yang kemarin masih 2 tahunan ya. 2 tahun, ada 1 tahun. Berasal dari daerah mana mereka, dok? Ada dari luar, dari Jambi, ada juga dari Sumatera Selatan sendiri. Jadi kita ini Rumah Sakit Muhammad Husin ini masuk ke dalam 14 rumah sakit Indonesia yang sebagai rujukan ya, karena mempunyai dialisis atau hemodialisis anak dan juga dokter spesialis anak konsultan nefrologi atau ginjal anak. Jadi kita termasuk di 14 itu membawahin Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung. Jadi kemarin itu juga ada pasien dari Jambi dirujuk ke sini. Untuk kesiapan kita, dok, kita kan sebagai salah satu rumah sakit rujukan yang ada dari oleh pemerintah ini, bagaimana, dok? Bersama kami mulai dari mitigasi ya, dari kita sudah melakukan pembentukan tim ya, kemudian pembuatan edaran-edaran yang dengan tujuan untuk memfasilitasi kasus ini untuk cepat dilayanin ya. Mulai dari sistem rujukan terintegrasi, kemudian ruangan perawatan termasuk ruangan intensive care, kemudian juga tenaga-tenaga kesehatan dan juga non kesehatan yang berkompeten dalam mendukung percepatan pelayanan dalam pelayanan pasien-pasien dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Karena ini kan kasusnya baru ya, dan juga bersifat progresif sehingga kami harus tidak bisa kita harus melompat, bukan lagi berlari untuk menanggulangi ini supaya kasus kematiannya bisa kita hindari. Alhamdulillah sampai saat ini sejak dalam bulan ini kita belum ada yang meninggal. Yang meninggal itu 2 orang itu di bulan kemarin. Sebelum penyakit ini menjadi isu nasional. Jadi kita juga baru itu berarti masuk ke dalam kasus ini sebenarnya. Tapi sejak isu ini menjadi isu nasional, kita sudah melakukan tindakan-tindakan preventif untuk pelayanannya, maksudnya mengurangi risiko dengan mitigasi yang seperti saya sebutkan tadi, sehingga kita sudah siap. Jadi teman-teman ini kita berkomunikasinya itu 24 jam, Pak. Jadi apa ada masalah langsung kita komunikasikan, dan juga kita berkomunikasi juga dengan grup dari pusat. Jadi kadang-kadang malam kita lakukan Zoom meeting, juga masukan-masukan melalui WA group dari pusat juga sangat membantu sekali kita di Sumatera Selatan ini dalam melakukan pelayanan pasien-pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Jadi 2 orang itu saat ini sudah mulai sembuh gitu? Sudah membaik ya. Ini hanya khusus kalau ada pasien baru gitu, dok? Di mana? Ada pasien baru lagi, dok? Kemarin ya 1 ya. Ada 1, tapi memang tidak mengarah ke gangguan ginjal akut progresif ini. Jadi gangguan ginjal akut progresif atipikal ini kan baru kan. Kenapa? Jadi karena ini atipikal ya, tidak khas penyebabnya. Kalau gangguan ginjal itu kan sudah banyak. Sebelum-sebelumnya juga kita merawat gangguan ginjal akut atau kronik ya. Tapi yang ini kan beda dari yang sebelumnya. Ini bersifat akut dan sangat progresif, artinya perkembangan menjadi jelek itu cukup cepat. Kemudian atipikal, jadi penyebabnya belum diketahui secara pasti. Yang diduga dari cemaran pelarut obat sirup kan gitu. Himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan untuk masyarakat? Himbauan untuk masyarakat, 1 ya, waspadain bila anaknya mengalami misalnya batuk pilek, demam, diare dengan penurunan jumlah urin 24 jam atau tidak
ada kencing dalam 12 jam ya. Waspadain itu, kemudian hindari sementara penggunaan obat-obat sirup, walaupun kemarin sudah dirilis ya dari kementerian ada 133 obat-obat yang tidak mengandung ethylene glycol dan juga 23 obat-obat yang bisa dipakai, dan juga ada beberapa obat yang dengan pengawasan ketat oleh dokter ya. Jadi untuk sementara kalau tidak mengetahui jangan memakai obat, membeli sendiri. Lebih baik hubungi dokter terdekat, dokter anak terdekat. Kemudian sementara sambil menunggu misalnya ke pusat pelayanan atau ke dokter, bisa memberikan tindakan-tindakan, misalnya bila badan panas memberikan asupan minum yang cukup, kemudian kompres hangat, atau memakai baju-baju yang longgar dan tipis gitu. Jadi jangan dulu memberikan obat-obat yang biasa dibeli tanpa konsultasi dulu dengan dokternya. Di sini tadi tenaga total yang sudah dirawat SMA yang dijalan tenaga hijau ada berapa sih? Sekarang tinggal 2. Totalnya 7 dari bulan kemarin. Ada yang dari luar daerah, Jambi dan Ada Jambi 1. Itu di bulan September 1 orang. yang paling baru datang itu dari mana Pak? Banyuasin ya? Banyuasin. Cewek, Cowok ya? Dia tegak GNA. Di Senin Pak. GNA PS. Coba DPJB boleh? Jadi pasien baru yang dimaksud berasal dari Banyuasin, rujukan dari RSUD Banyuasin, anak laki-laki. Tapi memang keluhannya tidak masuk dalam kriteria penurunan produksi urin atau tidak ada urin sama sekali, tidak masuk. Jadi anak ini datang dengan keluhan yang lain, dan dalam pemeriksaan sudah diketahui penyebabnya. Jadi tidak masuk dalam kejadian probable tipikal progresif ini. Dua-duanya ya? Satu. Oh iya, saya dengan Dr. Eka Intan Supriyana. Ulangi Bu. Dr. Eka Intan Supriyana. Ya, Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi semua pasien yang masuk ke kita ya dengan keluhan ini kita evaluasi kemudian oleh tim ini apakah masuk dalam kriteria ini. Tapi kalau dia masuk dalam kriteria dan diketahui penyebabnya, jadi ini bukan termasuk dalam kriteria penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal. Ya, jadi yang kalau tidak diketahui penyebabnya baru itu masuk dalam kriteria. Jadi tidak semua gangguan ginjal akut itu masuk ke dalam situ. Terima kasih dokter.